Kembali lagi kita beribadah bersama-sama di sekolah minggu GKY Palembang bersama Lause, Vini dan Lause Rima. Oke adik-adik, pastinya semua sudah pada posisi yang siap ya Lause ya. pasti banget Lause. Kalau posisi beribadah harusnya sih posisinya tidak sambil tidur-tiduran, memegang HP-nya juga nggak sambil dibuat mainan yang lain. Betul banget, Ya, Lause. jadi fokus ke screen ibadahnya. Oke. Sama Lause, satu lagi boleh nggak kita sambil makan? Oh nggak boleh ya, karena kita tidak menghormati Tuhan. Kita beribadah datang menghadap kehadiran Tuhan. Betul banget Lause. Kalau mau makan nanti selesai ibadah ya. Iya. Oke adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita tentunya ya adik-adik. Kita siapkan pikiran kita siapkan telinga kita untuk kita mendengarkan nanti firman Tuhan. Maka kita akan berdoa, tapi sebelum Lause pimpin kita dalam doa, kita akan menyanyi Bapa Aku Datang Padamu. Benar Tuhan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Bahkan hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali di sekolah minggu. Itu juga karena anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami pagi ini. Berkati kami, berkati firman Tuhan yang nanti kami akan dengar. Kiranya firman nanti bisa bertumbuh dalam hati kami.
bisa bertumbuh dalam hati kami. Kami serahkan Tuhan Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, wah kita sudah doa pembuka ya Lose ya. Harapannya kita bersatu di dalam kasih Tuhan, kita berkumpul, kita mau melanjutkan ibadah kita ya Lose ya. Lose hari ini seneng nggak? Lose sih hari ini seneng banget ya Lose. Kenapa sih Lose hari ini seneng? Karena hari ini kita beribadah sama-sama walaupun secara online. Iya, meskipun kita nggak berkumpul secara nyata ya adik-adik ya, kita nggak bertemu secara nyata, tetapi kita bertemu dalam apa Lose? Bertemu dalam Tuhan. Bertemu dalam Tuhan, bertemu, kita disatukan, kita berkumpul di dalam kasih Tuhan. Maka kita akan menyanyikan lagu Semuanya berdiri ya. Bertemu dalam kasihnya. Semua berdiri adik-adik. Tepuk tangan yuk. Bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, aku cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku, Saudaraku dan saudariku, aku cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah sekali lagi mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita adik-adik dalam rumah Tuhan. Ya Lause ya, penting banget buat kita semua bersuka cita ya Lause. Betul. Walaupun keadaan kita saat ini, dunia kita lagi menghadapi masalah-masalah, contohnya virus corona. Tapi kita tetap bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Baik, Tuhan Dan- kita Tuhan yang setia. betul sekali Lause. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lause mau ajak adik-adik semua menyiapkan hati dan kita mau menyanyikan satu buah lagu untuk mengantar kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Lause undang semuanya bangkit berdiri, lalu siapkan hati dan siapkan juga pikiran kita semuanya ya di rumah. Sudah nggak ada lagi yang main-main. Kita akan angkat satu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami kami boleh dapat dapat mendengar firman Tuhan. mendengar firman Tuhan. Ajar kami Ajar kami untuk duduk tenang untuk duduk tenang dan fokus, dan fokus sehingga kami boleh tahu apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus tolong Lao Sesiung-siung yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau berkati dan urapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik, kita dengarkan firman Tuhan. Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak? Istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Malam ini kupersembahkan padamu korban bakaran, Tuhanku, Allahku. Bagus, Ishak. Sedikit lagi, nak. Lempar yang kuat, nak. Anak yang kuat. Terima kasih, nak. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti baik ya dan sehat selalu. Nah, hari ini Lause akan cerita. Tetapi sebelumnya Lause mau bertanya kepada adik-adik beberapa pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama. Adik-adik pernah nggak menerima tamu di rumah? Iya, pasti semuanya pernah terima tamu ya di rumah. Nah, selanjutnya Lause mau tanya, siapa tamunya yang datang ke rumah adik-adik? Oh, iya, ada yang jawab keluarga. Iya, mungkin paman, tante adik-adik, sepupu adik-adik, tetangga. Mungkin akong atau ama adik-adik. Nah, mungkin juga teman-teman adik-adik ya, datang ke rumah adik-adik untuk bertamu. Nah, gimana adik-adik perasaannya ketika terima tamu tadi? Dan bagaimana sikap adik-adik? Iya, mungkin adik-adik ada yang langsung masuk ke kamar, mengunci pintu kamar. Nah, ada juga adik-adik yang cuek ya, ketika tamu itu datang. Atau adik-adik bersemangat dan ramah pada tamu tersebut. Iya. Caca, kenapa Caca? Kenapa sih kita harus sambut tamu? Kan kita nggak undang mereka loh, sih. Mereka kan datang sendiri. Biarin aja loh, sih. Oh, nggak boleh Caca. Tamu itu datang ke rumah kita, pasti ada suatu keperluan pada kita. Jadi kita kalau nggak sambut tamu tersebut, kita jadi nggak tahu tamu itu perlu apa sama kita. Jadi Caca harus sambut tamu itu dengan ramah. Oh, gitu ya, Rosa? Iya Caca. Oke deh, Rosa. Sip. Nah adik-adik, Lause lanjutkan ya. Hari ini Lause mau cerita tentang Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini
menyambut 3 orang tamu. Nah, kita lihat bagaimana sikap Bapak Abraham dalam menyambut tamu-tamunya itu. Yuk, kita langsung ke TKP aja. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, Segeralah, buatlah roti bundar. kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, Aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Adapun Abraham berumur 100 tahun, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, ia melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamai anak itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat ya bagaimana sikap Bapak Abraham dalam menyambut tamu-tamunya. Nah, Bapak Abraham adalah pribadi yang ramah. Ketika dia melihat 3 orang asing di depan pintu kemahnya, Bapak Abraham langsung berlari menyambut mereka. Nah, lalu sujud di hadapan mereka. Nah, Bapak Abraham kemudian menawarkan makanan. Ada roti, ada apa lagi adik-adik? Ada daging lembu, ada susu, dan menawarkan tempat beristirahat kepada mereka. Nah, lalu Pak Abraham meminta istrinya untuk menyajikan makanan tersebut kepada tamu tersebut. Dan Bapak Abraham juga ingin 3 orang tersebut beristirahat di perkemahannya. Nah, ketiga orang itu menyambut baik tawaran Bapak Abraham ini. Nah, kemudian Bapak Abraham bercakap-cakap dengan ketiga orang tersebut. Nah, ketiga orang tersebut menyampaikan kabar bahwa Sarah, istri Bapak Abraham, akan punya anak laki-laki tahun depan. Ternyata 3 orang itu adalah siapa adik-adik? Iya, 3 orang itu ternyata adalah Tuhan dan 2 malaikatnya. Iya, Caca. Oh, ternyata itu adalah Tuhan dan malaikatnya ya Rosa. Iya, Caca. Oh, untung ya Bapak Abraham menyambut dengan ramah tamu-tamunya. Iya. Nah, gitu Caca. Kita harus ramah kepada semua orang. Ya, Seperti Bapak Abraham tadi. Dia ramah kepada tamunya. Dan ternyata tamunya itu adalah Tuhan. ya.
Nah, dan Tuhan saat itu mau memberitahukan kepada Abraham kabar baik. Nah, kabar baiknya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya pada Bapak Abraham. Janjinya tahun depan Bapak Abraham punya keturunan, punya anak. Nah, begitu Caca. Oke deh, Rosa. Sip. Nah, ketika Tuhan memberitahukan hal tersebut, Sarah istri Bapak Abraham malah tertawa. Wah, Sarah tertawa dalam hatinya karena Sarah merasa bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin? Karena Sarah sudah tua. Nah, kenapa tua? Nah, kita tahu bahwa saat itu Abraham sudah berumur 99 tahun dan Sarah 90 tahun. Rosa. Iya. Memangnya kenapa kalau umurnya sudah 90 tahun? Oh, begini Caca. Ya, Sarah sudah berumur 90 tahun. Ya. Dia sudah tua. Oh, memangnya kenapa kalau dia sudah tua? Iya, Sarah sudah tua. Artinya badannya tidak kuat lagi untuk membawa dedek bayi di dalam perutnya. Nah, tetapi Tuhan memberikan Sarah kekuatan, Caca. Kekuatan untuk bisa mengandung dan melahirkan anak. Ya, begitu ya, Rosa. Iya, Caca. Oke deh. Oke, Caca. Nah, akhirnya 1 tahun kemudian, sesuai dengan firman Tuhan tadi, Sarah pun melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Nah, Tuhan menepati janjinya pada Abraham dengan memberikan keturunan pada Abraham. Nah, saat itu setelah Ishak lahir, Abraham dan Sarah sangat bersyukur karena Tuhan menepati janjinya. Mereka sangat bersyukur dan kagum akan janji Tuhan kepada hidup mereka. Nah, adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 dan Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Nah, Lause akan bacakan 3 ayat saja adik-adik, yaitu di Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 3. Nah, Lause mau ajak adik-adik kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan. Oke? Kejadian 21 ayat 1 sampai 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan pada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, begitu adik-adik. Jadi adik-adik bisa baca nanti di rumah masing-masing ya. Nah, Lause mau menyampaikan sesuatu lagi adik-adik. Hari ini kita sudah belajar beberapa. Ya, Caca. Caca mau tahu, jadi hari ini kita semua belajar apa, Rosa? Nah, ini Lause mau kasih tahu adik-adik dan Caca. Oke. Ya, Caca perhatikan ya. Oke. Nah, hari ini kita belajar 2 hal adik-adik. Yang pertama, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti genapi adik-adik. Walaupun kelihatannya mustahil bagi manusia. Jadi adik-adik harus ingat tadi, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi. Walaupun bagi manusia itu mustahil. Caca teringat, Rosa. Oke, sip. Nah, yang kedua adik-adik, kita dapat belajar untuk ramah dan taat seperti Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham itu ramah tadi adik-adik dan taat. Taat kepada Tuhan.
Nah, akhirnya karena Abraham ramah dan taat, rencana Tuhan untuk hidup Abraham bisa berjalan dengan baik. Oh gitu ya Rosa. Iya, Caca dan adik-adik di rumah harus belajar taat dan ramah ya kepada semua orang. Nah, sehingga rencana Tuhan dalam hidup adik-adik dan Caca dapat berjalan dengan baik. Oh gitu ya. Iya, Caca. Rosa, Caca ingat. Makasih ya Rosa. Iya, sama-sama Caca. Oke deh. Sip. Nah, adik-adik, hari ini Rosi juga akan memberikan ayat hafalan. Nah, adik-adik boleh buka Alkitabnya ya, Rosi juga buka. Ayat hafalan diambil dari kitab Ibrani, pasal 11 ayat 11. Nah, Rosi bacakan kepada adik-adik ya. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Harus bacakan satu kali lagi. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Jadi kita harus tetap taat kepada Tuhan dan kita yakin Tuhan yang sudah berjanji pasti akan menepatinya. Oke adik-adik, kita akan tutup dalam doa. Adik-adik ikuti langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Ya Tuhan, biarlah kami boleh percaya akan janji Tuhan dan percaya Tuhan pasti menepati janjinya, meskipun janji itu kelihatan mustahil bagi manusia. Kami juga belajar untuk boleh ramah kepada semua orang dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, nah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang dibawakan sama Lause Syung. Nah dari firman Tuhan itu kita belajar ya Lause ya, Tuhan itu akan selalu menepati janjinya. Walaupun mungkin mustahil ya, Sarah itu sudah tua, Abrahamnya sudah tua, tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Walaupun lama juga ya bagi Ya, waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita semuanya ya. Nah, Lause juga mau ingetin satu hal, jangan lupa ayat hafalan kita yang diambil dari Ibrani 11 ayat 11 yang berbunyi, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberi janji itu setia. Nah, anak-anak nanti kalau sudah boleh dihafal lalu bisa dikirim ke Lausenya ya melalui grup WhatsApp. Oke? Oke, menarik sekali ya firman Tuhan hari ini adik-adik, sangat menguatkan kita apalagi di kondisi pandemi ini ya. Iya. Kita bertanya-tanya kapan janji Tuhan ya, katanya Tuhan baik ya sama kita ya. Nah, ini menguatkan kita. Adik-adik, kita mau nyatakan juga kebaikan Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan ya, maksud ya bahwa persembahan ini adalah merupakan wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah baik, Tuhan sudah setia kepada kita. Adik-adik seperti biasa ya, persembahannya dikirim di mana atau diberikan lewat mana ya. Yang pertama, adik-adik bisa scan barcode, bisa transfer. Adik-adik bisa juga titipkan ke papa atau mama adik-adik, dimasukin ke amplop seperti
seperti itu. Nanti disimpan kalau kita sudah berkumpul bersama-sama lagi di gereja ya. Ya. Oke, adik-adik, langsung saja kita akan memberikan persembahan. Kita nyatakan kebaikan Tuhan, kita nyatakan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kita melalui lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Tepuk tangan adik-adik yang semangat dong. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Dari awal, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Iya, adik-adik, kita bersyukur ya sekolah minggu kita ibadahnya sudah selesai. Adik-adik, kita akan tutup sekolah minggu ini di dalam doa penutup. Lauserima akan pimpin kita dalam doa ya adik-adik. Adik-adik boleh mengikuti dari rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami mengucap syukur atas anugerah-Mu atas anugerah-Mu bagi hidup kami. bagi hidup kami. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur kami boleh mengumpulkan persembahan. kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan kami Kiranya persembahan kami dapat memuliakan nama Tuhan. dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kami juga berdoa untuk kami untuk kami yang sebentar lagi akan memulai aktivitas kami kembali di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami Kiranya Tuhan memberkati kami dan bantu kami untuk selalu menghidupi firman Tuhan di dalam setiap hari yang kami lalui. firman Tuhan di setiap hari yang kami lalui. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Oke. Ya, sudah selesai. Sampai jumpa Sampai minggu jumpa. depan.